Selamat pagi, jumpa lagi dengan Afika Audio Channel. Kali ini saya akan memperagakan mini solar tracker. Ini orderan dari sekolah SMK di Bojonegoro ya. Jadi sebelum di uji coba saya jelaskan dulu sedikit prinsip kerjanya. Jadi di sini ada panel surya. Sedangkan di sini ada sensor. Sensornya di sini untuk mendeteksi arah matahari datang, dan ini sensornya nanti yang akan membuat tracking ya, di mana mataharinya berada. Nah, dari panel sini outputnya masuk ke SCC. Kebetulan di sini pakai PWM ya, tipe PWM. Dari SCC ini nanti outputnya langsung mengcharging baterai, dan dari baterai diteruskan ke inverter. Di sini terdapat satu buah inverter dengan daya maksimal 500 watt. Nah, ini dia bekerja di tegangan 12 ya, maksimal 15 volt. Nah, tambahannya di sini ini ada modul buat tracking. Jadi modul inilah nanti yang akan menggerakkan si panel surya untuk men-tracking dari mana arah matahari datang. Di sini ada trim pot buat mengajus atau mengatur sensitivitas sensornya ya. Dan motor penggerak yang dipakai adalah ini. Ini motor parabola. Jadi penggeraknya parabola. Nah, seperti ini ya. Ini karena panasnya tidak terlalu, saya cobanya nanti pakai senter. Karena kalau nyeting di sana juga agak panas ya. Dan sementara untuk uji cobanya menggunakan senter dulu. Langsung saja. Sebelumnya panelnya ini, oh ya, ini posisi barat ya, dan ini posisi timur. Jadi seperti ini. Anggap sajalah matahari ini kita gantikan dari sebuah senter. Nah, misalkan mataharinya itu datang dari arah timur, si panel ini dari samping ya, nggak kelihatan kalau dari belakang. Nah, misalnya mataharinya datang dari sebelah timur, jadi solar trackernya ini akan men-tracking sampai dia pas dengan arah senternya ya. Nah, saya dekatkan senternya biar saya usahakan untuk tidak bergerak senternya. Apakah dia berhenti pada saat sudah lurus dengan, nah, jadi dia berhenti ya. Misalkan kita miringkan lagi mataharinya dari sini, dia akan men-tracking sampai lurus dengan sumber cahaya yang datang. Bentar, ditunggu. Nah, dia berhenti ya. Misalkan mataharinya sangat miring sekali, yang terjadi apa? Nah, jadi si motor ini dia sudah dilengkapi dengan sensor limit. Jadi pada saat dia ada batas kemiringan maksimalnya ya. Jadi walaupun mataharinya ada di sebelah timur, nah seperti ini, tapi sudah sensor limitnya maksimal, jadi dia akan berhenti. Jadi seperti itu ya cara kerjanya. Nah, kita buat sekarang mataharinya ada di atas. Nah, ini senternya ya. Coba kita, apakah dia akan berhenti? Ini kebetulan lagi agak mendung ya, jadi sinar mataharinya tidak terlalu terang. Saya uji cobanya pakai senter. Ini masih senternya ya, tidak bergerak. Jadi panelnya yang men-tracking. Senternya masih pas di atas ya. Anggap saja ini mataharinya ada di posisi atasnya panel sekarang.
sinarnya. Apakah dia akan berhenti pada saat sudah lurus? Nah, dia berhenti ya. Nah, kalau dia mataharinya kita geser lagi, apakah dia berhenti? Nah, dia berhenti. Jadi cara kerjanya si trackernya ini, kalau nah gini ya, saya center dari sini. Di sini ada LED indikator, ini LED power, yang ini LED timur dan LED barat. Jadi kalau sensor baratnya mendeteksi matahari, dia akan men-tracking ke arah barat. Jadi seperti itu. Kalau misalkan dari timur yang terkena sinar matahari, dia akan men-tracking ke timur. Kalau terkena dua-duanya, dia diam. Nah, seperti itu ya. Logikanya ini kalau terkena dua-duanya berarti arah sinar mataharinya dengan sudut panelnya itu rata atau lurus ya, karena tidak menimbulkan bayangan pada sensornya. Jadi seperti itu cara kerjanya. Tujuannya apa? Diberi tracking, jadi dia bisa lebih maksimal ya untuk melakukan proses charging, karena membuat si panel surya ini mempertahankan posisi terbaiknya agar bisa menyerap sinar cahaya yang maksimal. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu cara kerjanya, simple. Nanti saya beri video buat uji coba di luar, karena ini masih agak mendung, tidak ada bayangan ya. Mungkin kalau di luar nanti kita harus setting ulang lagi sensornya untuk menghasilkan sensitivitas sinar yang pas. Nah, kali ini uji coba langsung di bawah sinar matahari. Ini kebetulan ada agak mulai terang ya sinarnya, walaupun tidak terlalu terang. Jadi masih ada bayangan. Sementara sensornya ditutupi dulu biar tidak men-tracking. Nah, ini kalau ditutup sensornya tidak mendeteksi ya. Jadi kedua LED-nya mati. Dan kebetulan ini baterainya udah full ya, nggak masalah. Kita tidak akan membahas masalah baterainya sekarang. Jadi langsung saja pada saat sensornya ini dibuka, apakah yang terjadi? Apakah dia men-tracking? Nah, dia baratnya mendeteksi sinar ya, karena kebetulan sinarnya sekarang ini jam 10 siang, jadi agak ke barat. Nah, apakah dia akan berhenti lurus dengan arah sinar mataharinya? Dia men-tracking terus. Nah, masih men-tracking, dia mengepaskan sudut sinarnya yang datang. Jadi ini murni ya menggunakan sensor matahari tanpa menggunakan timer untuk men-trackingnya. Dia sudah berhenti. Nah, karena sinarnya ada di sana, jadi prinsip kerjanya sederhana ya. Selama kedua penghalang ini tidak ada bayangan, atau ya tidak ada bayangan pada saat panas, maka dia akan berhenti. Nah, kenapa dia bisa berhenti? Kita cek. Nah, ini dia bisa berhenti karena kedua sensornya mendeteksi matahari. Artinya kedua sensor itu sudah lurus dengan arah sinar matahari yang datang. Gitu. Jadi misalkan dia terlalu ke barat, dia akan ke timur sendiri. Coba saja kita tutup ya yang di barat. Oh, yang timur kita tutup. Misalkan kita sensor timur kita tutup, dia akan men-tracking terus ya, mengiranya mataharinya ada di sebelah barat. Tapi begitu kita buka, nah dia keduanya sudah mendeteksi lagi ya. Jadi seperti itu ya. Jadi terus menerus seperti itu cara kerjanya. Jadi dia membandingkan arah sinar, kalau sudah lurus dia berhenti, kalau belum lurus dia akan men-tracking terus. Seperti itu cara kerjanya. Nah,
ini ya. Coba kita kalibrasi sedikit. Nah, dia men-tracking. Nah, seperti ini cara kerjanya. Nah, karena agak redup lagi, nah dia nyala lagi pada saat sudah agak terang, terus redup lagi pada saat, nah jadi seperti itu ya, nyala mati nyala mati. Nah, ini tidak mendeteksi kedua-duanya, artinya sinarnya kurang kuat untuk menggerakkan tracker. Jadi sensornya itu kurang mendapat sinar matahari, jadi dia berhenti atau diam, tidak bergerak ya. Jadi seperti itu. Jadi dalam pagi sampai sore dia akan men-tracking terus secara otomatis, mencari posisi terbaik dari arah sinar yang datang. Seperti itu teman-teman cara kerjanya solar tracking, mini solar tracking. Jadi ini alatnya sederhana, tidak rumit. Nah, seperti ini ya penampakannya. Oke, sampai di sini. Terima kasih.